Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, hidayah, taufik serta pertolongannya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dalam suatu kegiatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, hajatun nasi ilal ilmi syar'i asyaddu hajatihim ilat ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama, terhadap ilmu din, itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kenapa demikian? Karena 24 jam yang berlalu dari kehidupan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah tidak akan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dibangun di atas ilmu agama. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin
barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih, pada hakikatnya dia lebih banyak merusak daripada benarnya. Maka orang yang beribadah tanpa ilmu, itu pada hakikatnya dia sedang menyebabkan kerusakan, tidak hanya di dalam ibadah tersebut, tapi juga di atas muka bumi. Namun sebaliknya, orang yang beribadah dengan ilmu, mereka lah yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwasanya fadlul alimi alal abidi kafadril qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu daripada hanya ahlul ibadah laksana rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Oleh karena itu, jadilah antum seperti rembulan dengan menghiasi diri-diri kita dengan ilmu yang akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi karena kita tidak bisa memanfaatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dari ilmu agama. Ikhwani fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting, menjadi sebuah pembahasan yang sangat urgen, bahkan pembahasan yang sangat fundamental, khususnya di zaman sekarang, di tengah kaum muslimin yang sedang mengalami krisis. Bukan krisis ekonomi, bukan krisis moral, bukan krisis sosial, akan tapi krisis yang lebih berbahaya daripada yang kita sebutkan barusan, yaitu krisis akidah dan manhaj. Betapa banyak orang yang mengaku salafiyun, mengaku ahlus sunnah wal jamaah, namun ternyata pengakuan tersebut hanya sebatas di lisan semata, belum tercermin dari perilaku ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair, kullun yadda'i wuslan bilaila wa laila lam tukirru lahu bidha. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan seorang gadis bernama Laila, namun ternyata si Laila tidak pernah mengakui bahwasanya dia punya hubungan dengan mereka-mereka yang berada di atas pengakuan tersebut. Sama seperti kita, semua orang mengaku bermanhaj salaf, mengaku seorang salafi, ahlus sunnah wal jamaah, yang mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabat, namun ternyata perilaku yang mereka lakukan masih jauh, masih sangat menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat beliau. Oleh karena itu, tema ini sangat penting. Tidak hanya sekedar kita membahas sekarang, namun perlu untuk terus antum membahasnya, mempelajarinya, ya. Terus antum mendalaminya, lebih-lebih di tengah zaman yang seperti ini, zaman fitnah, lebih-lebih fitnah syubhat yang banyak beredar di tengah masyarakat, ya. Apalagi di zaman atau di kondisi sekarang ini lagi zamannya politik, ya. Yang terkadang salafiyun secara tidak sengaja ikut arus politik, ikut terhanyut dan terbawa oleh gelombang politik yang itu dapat membinasakan kita, waliyadzubillah. Maka perlu kita itu kembali melihat tentang akidah dan manhaj kita di dalam kita beragama, agar kita benar-benar menjadi seorang salafi sejati, bukan salafi imitasi, ya. Apalagi salafi KW,
Ya, karbitan. Tahu karbitan ya? Salafi yang dikarbitkan. Taib. Ikhwani fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mulia dengan manhaj salaf. Kalau kita melihat temanya, maka sebelum kita berbicara lebih jauh, ada dua kata yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Kita pahami dengan secermat-cermatnya agar kita benar-benar memahami apa itu manhaj salaf, yaitu kata manhaj dan kata salaf, ya. Terutama kita yang baru hijrah harus lebih memahami tentang apa itu manhaj salaf. Definisi dari kata manhaj salaf, ya, bukan hanya sekedar setelah hijrah mengaku manhaj salaf tapi ternyata tidak mengetahui hakikatnya, ya. Tidak mengetahui tentang apa sebenarnya dari pengertian manhaj salaf. Nah, inilah yang menyebabkan kita itu bukan salafi sejati tapi salafi imitasi, karena tidak mengetahui tentang apa pengertian dari manhaj salaf itu sendiri. Sehingga tatkala kita tidak mengetahui, tidak memahami tentang pengertian manhaj salaf, itulah yang menyebabkan kita itu dari sisi amaliyahnya jauh dari manhaj salaf. Kemudian yang kedua, itulah yang menyebabkan seorang itu justru akan menyimpang dari manhaj salaf, ya. Dan terjatuh ke dalam manhaj pramuka, sana senang sini senang, ya. Antum ikut manhaj pramuka atau manhaj salaf? Atau manhaj yang ketiga, ambil baiknya buang buruknya? Atau manhaj yang itu? Yang satu, yang kedua atau yang ketiga antum ini? Ya. Manhaj salaf, manhaj pramuka, atau manhaj sana apa namanya? Manhaj ambil baik buang buruknya. Makanya tujuan kita mempelajari tentang manhaj salaf itu mulia dengan manhaj salafnya. Taib. Manhaj salaf berasal dari dua kata, itu manhaj dan salaf. Ya, yang mana kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Namun kalau digabungkan nanti akan ketemu. Yang penting tahu pengertiannya dulu. Yang pertama kita mulai dari kata manhaj. Apa itu manhaj? Siapa yang tahu? Nah, fadhal. Metode. Secara bahasa atau istilah itu? Bahasa. Kalau istilahnya apa? Apa istilahnya? Taib lah, bahas lah. Tolong kasih. Ya. Nah, apa itu manhaj? Nah, ayo, fadhal. Maklumat, pedoman. Manhaj artinya secara bahasa atau istilah? Secara bahasa. Istilahnya apa? Labas. Ya, yang penting mau jawab, gentle dulu. Ya. Nah, manhaj secara bahasa artinya jalan atau metode. Ya, manhaj itu artinya jalan atau metode. Itu secara bahasa. Atau dalam bahasa Al-Quran, manhaj itu adalah jalan yang terang. Manhaj itu adalah jalan yang terang. Artinya bukan terang karena ada lampu jalan. Ya, seperti antum lewat sini banyak lampu jalan, bukan itu maksudnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang keberapa? Siapa yang tahu?
Kalau ditanya itu nunduk semua ya. Saya husnudzonnya itu saking tawaduknya gitu, Masya Allah. Ya. Kalau antum tidak ditanya, antum tidak akan membekas dalam kepala. Masih mendingan antum belum merasakan waktu dulu Ustadz Mubarak masih taringnya masih keluar itu. Itu kita digigit kalau nggak bisa jawab itu. Makanya kalau sebelum pengajian beliau subuh itu malamnya sudah kita belajar. Antum kalau ditanya nunduk, gitu ya. Khusyuk, ya. Antum lagi bermeditasi dah. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Sesungguhnya kami jadikan bagi setiap umat di antara kamu syir'atan, aturan, syariat. Wa minhajan, dan minhaj. Apa itu minhaj? Jalan yang terang. Jadi bahasa Al-Quran, manhaj itu adalah jalan yang terang. Itu secara bahasa, ya. Sedangkan secara istilah manhaj yaitu metode atau jalan yang lurus, yang terang benderang di dalam seorang itu beragama menurut pemahaman para sahabat. Ini namanya manhaj. Jadi manhaj itu adalah metode dan jalan yang terang, ya, yang lurus di dalam kita beragama berdasarkan pemahaman para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Ini manhaj, ya. Jadi secara istilah apa itu manhaj? Metode atau jalan yang terang dan lurus dalam kita beragama menurut pemahaman para sahabat ridwanullahu jami'an. Ya. Syekh Fauzan pernah ditanya, ya, Syekh Fauzan pernah ditanya, dan itu antum bisa lihat nanti pertanyaan itu di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah Anil Manahij Al-Jadidah. Saya lupa soal yang keberapa. Yang jelas posisi sebelah kanan atas dikit, ya. Atas dikit, saya ingat, ya, ya sekitar 1, 2, 3. Setelah 2 paragraf itu ada pertanyaannya. Itu kalau buku cetakan yang warnanya hitam kuning itu loh. Nah, itu sebelah kanan. Tapi kalau yang lain enggak tahu saya. Saya punya yang itu toh, ya. Syekh Fauzan pernah ditanya, apa perbedaan akidah dan manhaj? Maka beliau mengatakan manhaj lebih umum daripada akidah. Jadi manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj itu diterapkan di dalam akidah, ya, suluk, akhlak, muamalah, ya. Jadi tatkala kita beragama, berkeyakinan, maka keyakinan atau akidah yang kita yakini itu membutuhkan yang namanya manhaj, ya. Baru keyakinan kita itu akan bisa lurus, ya. Sehingga dikatakan setiap langkah yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam dia beragama itu namanya manhaj. Adapun akidah, maka ini adalah pokok keimanan seperti 2 kalimat syahadat dan yang lainnya, ya. Jadi manhaj itu
umum. Ya. Seorang melakukan ibadah sholat itu ada manhajnya, ya, maka namanya manhajul ibadah, metode di dalam beribadah. Seorang meyakini tentang sesuatu ada manhajnya, makanya namanya manhajul akidah. Jelas ya? Ini pengertian manhaj secara bahasa dan istilah. Adapun pengertian salaf, ya, salaf secara bahasa artinya terdahulu atau yang telah berlalu. Itu secara bahasa. Disebutkan oleh Ibnu Mandur di dalam kitab Lisan Arab, yang dimaksud dengan salaf itu adalah man taqaddamaka min abaika wa dhawi qurbatika alladhina hum fawqaka minas sinni wal fadl. Salaf adalah orang-orang yang mendahului engkau, baik itu bapak-bapakmu, jadi bapak, kakek terus ke atas, ya, atau kerabat-kerabatmu, yang mana mereka itu secara umum berada di atasmu, ya. Ini pengertian secara umum tentang makna salaf. Walihada summiya sadrul awal minat tabi'in as-salaf. Maka dari pengertian ini, generasi pertama yang berada di atas tabi'in, yaitu para sahabat, disebut dengan salaf. Sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau bersabda kepada anak beliau Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, di mana beliau pernah mengatakan fa innahu ni'mas salafu analaki. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik salaf yaitu aku. Ya. Artinya apa? Orang yang baik yang mendahuluimu yaitu aku, bapakmu. Jadi secara bahasa salaf itu artinya apa? Ya, yang terdahulu atau orang-orang yang mendahului kita, itu namanya salaf. Sedangkan secara istilah, kata para ulama, ya, yang dimaksud dengan salaf secara istilah sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, yaitu fahuwa wasfun lazimun yahtassu indal itlaqi bis sahaba anhum wa yusyarikuhum fihi ghairuhum taba'an wattiba'an, yaitu sifat yang khusus yang hanya dimutlakkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Ini namanya salaf. Ya. Maka secara istilah salaf itu adalah sifat yang lazim, yang mutlak, yang hanya boleh dimutlakkan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Di antaranya itu para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan zaman kita sekarang, ya, kalau kita mengikuti metode dan tata caranya para sahabat di dalam beragama, ya. Maka dari sini timbul pertanyaan, Ustadz, apa beda salaf dengan salafiyun atau salafiyah? Salaf itu adalah sifatnya untuk sementara salafiyah atau salafiyun yaitu sifat yang diberikan kepada mereka-mereka yang mengintisab, yang menyandarkan dirinya kepada manhaj salaf. Jelas ya? Ya. Jadi salaf siapa? Sahabat. Salafiyun siapa? Mereka-mereka yang menyandarkan dirinya kepada manhaj salaf. Ya kita kalau kita menyandarkan diri kita kepada manhaj salaf namanya salafiyun.
atau salafiyah. Ya. Jelas pengertiannya sampai sini? Baik. Disebutkan juga oleh para ulama kita, di antaranya apa yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Qolashaniyu. Al-Qolashaniyu, Allahu a'lam ini. Siapa yang pernah dengar? Saya cari itu belum ketemu. Ada yang pernah dengar ini namanya? Pernah dengar saja, saya kasih hadiah. Di sini Ustaz dengarnya. Ya. Ya, beliau pernah mengatakan as-salafus shalih, yang dimaksud dengan salafus shalih adalah as-sadrul awwalur rasikhuna fil ilmi, yaitu mereka-mereka orang-orang di permulaan agama ini, yang mana sifat mereka rasikhuna fil ilmi, sangat mendalam keilmuannya. Al-muhtaduna bihadyin nabi, yang mereka itu mendapatkan petunjuk dengan petunjuknya Nabi SAW. Al-hafiduna li sunnatihi, yang menjaga sunnah beliau. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihi, yang mana Allah memilih mereka untuk menemani nabinya. Wantakhabahum li iqamati dinihi, menemani nabinya untuk mendirikan agama ini. Wa radiyahum a'immatal ummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihadi, mereka ikut berjihad di jalan Allah. Wa afragu fi nusil umma wa naf'iha wa badhalu fi mardatillahi anfusihim, dan mereka menyibukkan diri mereka untuk menasihati umat dan juga meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya salaf itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, maka disebut dengan salafiyah. Disebut dengan apa? Salafiyah. Taib. Timbul pertanyaan, Ustaz, apa enggak apa-apa kita menamakan diri kita dengan salafiyah? Ya. Menisbatkan diri kita kepada manhaj salaf, ya. Maka jawabannya tidak apa-apa. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan la aiba ala man adhara madhhabas salaf wa intasaba ilaihi wa tazza ilaihi. Tidak ada celaan bagi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, berbangga dengan madhab salaf. Tidak ada celaan. Maka tidak apa antum menamakan diri antum di belakangnya siapa? Ahmad misalnya Ahmad Yahya As-Salafi, tidak masalah. Ini termasuk berbangga dengan apa? Para sahabat, ya. Berbangga dengan para sahabat, tidak ada masalah. Seperti para ulama kita namanya Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, ya. Nanti kita akan sebutkan nama-nama lain dari salaf itu. Baik. Jadi intinya para jamaah sekalian, ya, salaf itu adalah mereka para sahabat, dan yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf disebut dengan salafiyah atau salafiyun, ya. Baik. Ini pengertian manhaj dan salaf. Berarti intinya apa sih artinya manhaj salaf? Itu adalah metode beragama yang lurus di dalam kita beribadah kepada Allah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu namanya manhaj salaf, ya. Jelas sampai sini? Nah. Kemudian di antara nama lain dari manhaj salaf, ya, sebagaimana yang dikumpulkan dari dalil-dalil, ya, yang mana kebanyakan dari hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah al-jamaah. Al-jamaah. Mana dalilnya?
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Ad-Darimi dan yang lainnya dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tahu dalilnya? Siapa yang tahu hadisnya? Saya sebutkan keluhnya. Ala inna man qablakum. Siapa bisa lanjutkan? Saya kasih dia. Ini hadis tentang hadisul iftiraq. Hadis tentang perpecahan. Masa sudah sering disebutkan, antum udah hafal-hafal? Ya. Pokoknya giliran ditanya itu nunduk semua, Pak. Tawaddu, Masya Allah. Yang bisa hafal hadisnya saya kasih langsung 1, 2, 3, nggak usah banyak-banyak. Ya. Ya. Saya bisa nih, saya kasih hadisnya, hadiah nih. Ya. Nggak boleh ngerpek ya. Ayo siapa yang tahu? Waduh. Harus dihafal dalilnya para ikhwan. Ya. Ya sudah, bahasa Indonesianya saja. Bahasa Indonesianya. Tidak ada yang tahu? Baik. Nabi SAW bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, sataftariku hadhil ummah. Itu dalam riwayat yang lain. Kalau riwayat Abu Daud, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah, adapun umat ini, agama kita ini, sataftariku ala 73, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Itu zaman Nabi. Tapi zaman sekarang sudah ribuan. Ya. Dari tarekat saja ada berapa golongan? Ya, tarekat yang salawatan haitayo, terus ya, apa lagi? Ya. Saya kalau baca komentar-komentar di seperti Facebook, kalau ada video-video yang seperti itu, selalu ada yang mengatakan jangan langsung memvonis, ya. Mungkin mereka memiliki dalil. Ya, seharusnya sudah datang ke Ahmad Yani, duduk ngaji itu ya. Akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 di neraka. Ingat, ini sekedar tidak divonis langsung masuk neraka kekal. Enggak. Ini sekedar ancaman. Jadi antum jangan lihat tuh yang selain salafi nanti di neraka itu. Enggak boleh para ikhwan. Ya. Tidak boleh. Yang memvonis seorang masuk neraka atau tidak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Siapa Anda? Apakah kunci neraka di tangan Anda? Ya. Apakah kunci surga di tangan Anda? Ya. Jangankan kunci surga, kunci neraka, kunci rumah saja antum belum punya. Makanya jangan suka memvonis itu. Tidak gegabah. Ahlus sunnah tidak gegabah di dalam memvonis kafir, mengkafirkan atau neraka di surga. Ya, tidak boleh. Tapi kalau kita melihat perbuatannya, kita katakan perbuatanmu itu dapat memasukkan ke dalam api neraka. Ya. Seperti sabda Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta bainahu wa bainaha illa dhira. Ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai antara dia dengan surga tinggal ngucapin assalamualaikum, tinggal sejengkal. Tapi apa kata Nabi SAW? Fayasbiqu alaihil kitab,
namun ternyata catatan takdir mendahului dia. Fayamalu bi amali ahli nar, lalu di akhir kehidupannya beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam api neraka. Tidak tahu, wallahu a'lam. Namun sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar, ada orang beramal dengan amalan penduduk neraka. Zinanya iya, mencurinya iya, khomernya iya, jalan terus, masya Allah. Ya, subhanallah, orang ini selama hidupnya dia melakukan perbuatan penduduk neraka. Ya, hatta bainahu wa baina ila dira, ya, tinggal dimasukkan di dalam api neraka itu. Fayasbiqu alaihil kitab, namun takdir mendahului dia. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, lalu di akhir kehidupannya dia beramal dengan penduduk amalan surga, maka Allah pun memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Vonis orang masuk neraka atau tidak itu bukan urusan kita. Ya, apalagi kalau bilang antum cium tangan kiai antum masuk surga. Siapa kiai antum? Apakah surga, stempel surga ada di tangan kiai antum? Tidak ada. Ya. Surga itu murni hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu murni milik Allah. Ya, kecuali kalau orang-orang yang sudah divonis masuk neraka dan sudah ditetapkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Jahal masuk neraka. Antum enggak boleh ragu. Oh, Abu Jahal bukan neraka itu. Fir'aun secara tegas dikatakan dia adalah orang yang paling kufur. Ya, lalu timbul pemikiran-pemikiran yang mengatakan, oh, itu Fir'aun itu adalah orang yang paling bertauhid kepada Allah. Atau iblis misalkan, ya. Iblis itu adalah orang yang paling bertauhid kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau menyembah kepada Adam. Padahal yang memberitakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal. Tatkala Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam kecuali iblis, apa yang disifati kepada mereka? Aba wastakbara. Iblis itu enggan dan sombong. Ya, nah ini perhatikan. Jadi 72 di neraka, satunya di surga. Siapa? Al-Jamaah. Ya, maka nama lain dari salafi itu siapa? Al-Jamaah. Ini dalilnya. Kalau antum ditanya mana dalilnya? Karena apa para jamaah sekalian? Penamaan itu harus dengan dalil. Ya. Penamaan harus dengan dalil. Kemudian yang kedua, yaitu nama lain dari salaf adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau Jamaatul Muslimin. Ya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menyebutkan talzam jama'atal muslimin wa imamahum, pegang teguhlah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Siapa jamaah kaum muslimin di sini? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyun. Ya. Ini hadis yang sering disalahartikan oleh orang-orang yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Dan ada kelompoknya. Antum kalau ketemu sama kelompok itu selalu ini dalilnya. Talzam jama'atul muslimin, yaitu khilafatul muslimin yang didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Barajah. Pusatnya di Lampung. Ya, itu pusat utamanya. Dan cabangnya kata mereka daulah sebelah barat itu di Lampung. Daulah sebelah timur ada di tempat saya di Sumbawa Taliwang. Ya, jadi ada imam barat, ada imam timur. Ya. Dalilnya ini. Makanya mereka itu kalau ingin masuk kelompok mereka harus baiat antum. Baiat, nanti dikasih seragam. Seragamnya hijau putih. Ya, antum searching, tulis khilafatul muslimin. Ya. Dalilnya ini. Mereka tidak mau apa? Menyambung selalu apa? Berhenti pada talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Ya, hanya sampai situ. Ya, tidak sampai selesai dalilnya. Makanya jangan suka potong-potong hadis. Ya. Bukan kue yang dipotong. Nah, ini hadis. Baca sampai selesai. Ya, antum kayak potong kue saja, potong hadis.
Ya. Tapi yang ketiga, nama lain adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Ya. Nama lain adalah golongan yang selamat. Makanya ada sebuah kitab yang berjudul apa? Minhat al-Firqah an-Najiyah. Kemudian yang keempat yaitu at-Taifah al-Mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Qurra ibn Iyas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyebutkan idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Apabila ahlus Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina. Akan senantiasa ada satu kelompok di tengah umatku yang akan ditolong, yaitu at-Taifah al-Mansurah, ya. Ya, itu yang keempat. Yang kelima ada namanya ahlul hadis. Yang keenam ada namanya ahlul athar. Ya betul ya, keenam ya. Yang ketujuh ada namanya al-ghuraba. Ya, mana dalilnya? Ghuraba, hadisnya masyhur. Kalau ini satu buku aja. 6. Man yujib? 6. Panitianya enggak boleh panitianya. Ya. Yang lain, jamaah. Ayo, mana dalilnya? Bada'a pertamanya. Ayo. Kalau enggak nunduk, lihat kiri kanan. Jangan cari wangsit. Ayo. 6. Nggak tahu? Dalilnya, terus nggak apa-apa lah, Mas Reza aja yang jawab. Jawab Mas. Ya, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ya, siapa orang-orang asing itu? Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu mereka asing di tengah kekafiran, mereka asing, orang-orang musyrik itu asing dengan keimanan. Kalau sekarang bukan asing dengan keimanan, tapi asing dengan sunnah Nabi SAW yang mulai pupus. Mana contohnya? Ya, sholat dengan merapatkan shaf itu asing di tengah kita. Ya, sudah sana dikit, kita dekat, dia malah apa? Tambah rapat, ujung-ujungnya apa? Kayak baris berbaris nanti. Ya. Pakai hijab besar, jilbab besar itu asing. Ya, dikatakan apa? Oh, enggak tren masa kini, apalagi tahun 2019 itu punya model sendiri, jilbabnya ada yang sampai ya diikat sampai leher. Akhirnya kalau dipanggil itu bukan lehernya noleh gini, sak badan-badannya gini. Loh iya, betul atau tidak? Betul para akhwat? Akhwat, betul nggak? Ya, anda mau jawab, memang kayaknya ada yang mantan-mantan itu. Ya. Sekarang itu gitu asing. Antum pelihara jenggot, jenggot sudah tidak terlalu sekarang. Ya, celana cingkrang, ya kan? Ya. Ustadz, kan kata Nabi SAW itu, ya, orang yang menjulurkan janganlah kamu menjulurkan pakaianmu melewati mata kaki dalam keadaan sombong. Tapi saya kan tidak sombong Ustadz, ya. Justru dengan Anda tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mau mengangkat celana Anda di atas mata kaki, itu sudah dikatakan sombong. Iya atau tidak? Antum kan diperintah untuk mengangkat celana di atas mata kaki. Ya. Ini sunnah siapa? Berarti kalau orang yang tidak ikut sunnah Nabi sombong atau tidak? Sombong. Meskipun Anda tidak mendeklarasikan diri Anda, saya tidak sombong. Ya. Tapi dengan Anda tidak mengikuti itu saja, itu secara
tersirat, ya, bukan tersurat, tersirat. Anda sudah mendeklarasikan diri Anda itu orang sombong. Wah, apalagi kalau tambah, malam minggu coy, ya, malam minggu keluar pakai celana, ya. Padahal banyak manfaatnya. Antum kalau punya celana di atas mata kaki, saya dapati orang yang punya celana di bawah mata kaki itu rata-rata ujung celananya itu rusak karena gesekan sama tanah atau aspal itu. Betul atau tidak? Apalagi celana levis. Ya kawan, antum bukan tidak boleh pakai levis, betul. Tapi levis yang bukan yang ketat. Antum beli kain levis, bikin celana, tidak ada masalah. Siapa yang larang? Ya. Yang dilarang itu kalau membentuk lekuk tubuh, itu yang dilarang. Nah, antum sekarang beli celana kain levis ini, ya. Kalau bahasa kerennya itu apa? Kain-kain denim gitu ya istilahnya, ya. Jeans gitu kan, ya. Kain-kain itu ya, kain jeans yang denim kayak gitu kan, ya. Antum beli, kan itu ada dijual meterannya kan? Antum beli bikin baju, bikin celana. Siapa yang larang? Nggak. Ya. Tapi jangan nanti yang atas ya sampai bawah itu airnya sampai mau dimasukkan susah, dikeluarkan juga susah. Ya. Antum masukin saja susah, apalagi ngeluarinnya. Ya. Tidak seperti celana apa? Yang pinggangnya itu dikasih karet, enak itu. Antum kalau sakit perut gimana coba? Lagi sakit perut butuh cepat itu. Yang pakai karet kan enak kan? Tinggal lepas. Lah sekarang nggak kayak gitu. Waduh. Itu saja sudah menyiksa antum. Ya. Ya, maka ini. Jadi kalau dahulu asing dengan keimanan, kalau sekarang asing dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak muda sholat di masjid, ya, yang masih muda asing. Hari gini ngapain sholat di masjid? Ya. Anak muda ikut taklim, seumuran kita ini ikut taklim di masjid, ya. Di saat yang lainnya sedang menikmati waktu sore mereka untuk berolahraga, untuk apa? Agama tidak melarang Anda untuk olahraga, fadhal silakan. Karena Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Antum fadhal mau olahraga silakan. Saya pribadi ya, sampai hari ini saya tidak pernah meninggalkan yang namanya sepak bola. Saya mantan pemain U berapa? Saya mantan pemain U15 tim nasional. Ikut seleksi ya tapi enggak sampai. Saya mantan pemain bola dahulu. Ya. Olahraga enggak larang gitu. Siapa bilang larang? Antum kalau ajak anak futsal, antum ngajak anak futsal enggak apa-apa, tapi jangan pas waktu kajian ya futsal Ustaz, jangan. Ya nanti ya. Ustaz ayo futsal. Fadhal anak. Terima. Kalau waktunya kosong. Ya. Nah ini perhatikan para jamaah sekalian ya. Ya, maka coba kita itu benar-benar memperhatikan yang seperti ini. Jadi kita itu asing di tengah-tengah kaum muslimin itu kita sendiri. Taib. Itu diantara nama-nama dari manhaj salaf. Kemudian selanjutnya, seorang tidak akan bisa bermanhaj salaf dengan baik dan benar kalau tidak mengetahui tentang karakteristik dari manhaj salaf itu sendiri. Ya. Apa sih karakteristik dari manhaj salaf? 6. Yang pertama, ya, yaitu manhaj salaf adalah manhaj yang jelas, gamblang dan mudah. Ya. Manhaj salaf, manhaj yang jelas, gamblang dan mudah. Mana di antara kemudahan dari manhaj salaf? Yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita dalam hal ibadah, tinggal kita apa? Praktekkan, tidak usah membuat cara yang baru. Kata para ulama, ittabi'u, kata Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, ittabi'u wala tabtadi'u. Ikutilah, jangan buat cara yang
baru. Kita itu disuruh ngikut, bukan buat. Ya. Apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW itu tinggal kita lalui saja, bukan malah membuat yang baru. Ya. Inilah mudahnya manhaj salaf. Ya. Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya ya, hari raya itu hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Mudah, tinggal tunggu kapan Idul Fitri, tunggu kapan Idul Adha. Coba kalau kita mengikuti apa yang ada di tengah masyarakat, ya. Belum nanti acara ini, belum nanti sholat ini, sholat itu, sholat rogoib, ya, sholat Rebo Wokesan, Wokasan ya, itulah. Belum ini, belum itu segala macam, ya. Belum hari raya ini, hari raya itu, ya. Padahal manhaj salaf itu mudah, tinggal ikuti, gampang. Tidak perlu kita membuat cara yang baru. Seperti misalnya zikir-zikir. Nabi sudah mengajarkan kepada kita, selesai sholat zikirnya ini, mau masuk rumah ini zikirnya, mau makan selesai makan ini zikirnya, keluar masuk kamar mandi ini zikirnya. Ya, jangan bikin zikir-zikir yang baru. Di antara kesusahan orang yang mengingkari manhaj salaf itu belum mikirkan apa ya zikir yang bagus ini, dibikin dulu, pikir nih maknanya yang bagus itu. Berpikir keras, padahal kalau tinggal ngikuti gampang-gampang saja. Nah, ini para jemaah sekalian, ya. Jadi manhaj salaf itu adalah manhaj yang mudah dan jelas. Yang kedua, bahwasanya manhaj salaf adalah manhaj yang bersepakat di atas satu manhaj saja, ya, tidak lebih dari itu, ya. Yaitu manhajnya Al-Quran dan Sunnah, ya. Al-Quran dan Sunnah. Ya. Selalu mencari sumber hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, ya, di antara karakteristik manhaj salaf selalu bersatu di atas kebenaran, bukan di atas pembenaran. Harus antum bedakan antara kebenaran dengan pembenaran, ya. Bukan di atas pembenaran, tapi di atas kebenaran, ya. Yang mana kebenaran tersebut diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya, bukan dari pemahaman masing-masing individu. Kemudian yang keempat, di antara karakteristik manhaj salaf adalah manhaj yang adil, ya, manhaj yang adil. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya. Ya. Adillah kalian karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan ayat ini turun di antara sebabnya adalah berkenaan dengan kebencian orang-orang yang beriman terhadap orang kafir yang merupakan kebencian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita benci kepada orang itu, kita benci karena mereka menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Adapun individunya kita tidak benci, tapi perilakunya. Contoh misalnya pelaku syirik, kita tidak benci orangnya, tapi perbuatannya, ya. Pelaku bid'ah, kita tidak benci orangnya, apalagi tetangga antum, harus antum berikan apa? Hak dia. Jangankan dia masih muslim, yang kafir saja, yang jelas-jelas dia beribadah kepada yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, itu tetap harus diberikan haknya. Tapi yang kita benci, yang kita ingkari adalah perbuatan mereka, ya. Mereka menyembah selain Allah, jelas itu kekufuran, itu kesyirikan. Ada tetangga kita beribadah kepada selain Allah, jelas itu kesyirikan. Melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, jelas, ya. Antum itu harus adil, ya. Jangan orangnya antum benci. Makanya perankan wala dan barok di sini. Wala itu tatkala dia melakukan ketaatan kepada Allah, kita cintai dia. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan, mengingkari perintah Allah dan Rasulnya, maka di sinilah kita harus membenci perilakunya. Ya, adapun orangnya
Ya, mereka sama muslim, kalau mereka membutuhkan bantuan kita, kita bantu. Ya, tapi kebanyakan di antara kita itu bablas. Ya, enggak tegur sapa. Wah, lebih dah jangan tegur sapa. Ya. Namun ada, kaedahnya juga ada para jamaah sekalian nanti. Taib. Yang kelima, manhaj salaf itu adalah manhaj yang pertengahan dan tidak berlebih-lebihan. Manhaj yang pertengahan dan berlebih-lebihan. Mana di antara pertengahan manhaj salaf, ya, seperti dalam masalah tauhid asma was sifat, ya. Asma was sifat. Allah menyebutkan Allah itu memiliki tangan. Ya, kita menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Namun jangan sampai berlebih-lebihan. Artinya menyerupakan bahwasanya tangan Allah itu seperti tangan makhluk, ya. Namun di sini ada yang aneh para jemaah sekalian. Saya tuh bingung, ya. Sebelumnya, dan juga di antara pertengahan manhaj salaf, yaitu pertengahan di antara pertengahan Islam, di antaranya seperti pertengahan antara Yahudi dan Nasrani dalam menyikapi Nabi Isa. Islam menganggap Nabi Isa itu, akidah kaum muslimin menganggap Nabi Isa adalah hanya sebagai hamba dan utusan Allah, ya, hanya sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan akidah asma wa sifat, dalam hal ini sering kita itu dikatakan sebagai orang-orang yang musyabbihah atau mujassimah, ya, menyerumpamakan Allah dengan makhluk, ya. Saya tuh bingung, ya, ketika kita tanya kepada mereka, ya, atau ketika mereka berbicara kepada kita, kita tidak boleh menetapkan Allah itu punya wajah, Allah itu punya tangan, Allah itu punya ini segala macam. Kenapa? Karena ini termasuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Pertanyaan saya, ya, ketika dia berbicara seperti itu, sebenarnya makhluk yang dimaksud itu makhluk yang mana? Makhluk yang mana? Ya. Karena sepakat ya kita, ya, selain Allah itu makhluk. Ya. Antum tidak boleh menetapkan Allah itu punya tangan karena seperti makhluk. Makhluk yang mana? Karena makhluk ini umum. Batu makhluk, pohon makhluk, ya, hujan makhluk. Selain Allah itu makhluk namanya. Oke, kata Mas mereka mengatakan seperti manusia. 6. Taib. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, ya. Ketika kita mengatakan Allah punya tangan, itu sebenarnya bukan kita yang mengatakan. Ya, bukan kita yang menetapkan, tapi Allah sendiri yang menetapkan Allah punya tangan. Kita hanya sekedar apa? Menyampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya ini loh kata Allah. Kalau mau diingkari, ya ingkarinya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang mengatakan sendiri kok. Ya. Dan sepakat ulama tafsir ketika menafsirkan ayat tersebut, tidak pernah kita itu mentafsirkan atau menakwilkan atau memperumpakan bahwasanya tangannya Allah itu seperti tangannya manusia atau seperti tangannya misalnya naudzubillah seperti tangannya hewan-hewan. Tidak pernah. Hanya sebatas Allah punya tangan, ya sudah Allah punya tangan. Tidak lebih dari itu kok. Akan tapi orang-orang di luar sana menganggap kita orang-orang yang mujassimah, menganggap kita itu orang yang menyerumpamakan Allah dengan makhluk, padahal naudzubillah jauh dari itu. Padahal secara tegas Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Taib. Ya, tidak sama antara Allah dengan makhluknya. Wong sesama makhluk saja berbeda kok, ya. Antara tangan makhluk dengan makhluk yang lainnya itu berbeda. Sama enggak tangan manusia dengan tangannya yang lagi jalan di luar sana? Yang ada ekornya itu. Sama tidak? Sama atau tidak? Ya. Beda. Sama enggak tangan antum atau muka antum dengan apa? Dengan muka kambing? Kalau antum bilang sama, wah bahaya antum ini. Kayaknya perlu dibawa ke dokter ini, ya. Ya. Makanya ini perhatikan para jamaah sekalian, ya. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu wasatiyah, menetapkan apa yang Allah kabarkan dan tidak berlebih-lebihan. Dalam hal ini juga tidak boleh berlebih-lebihan kepada para nabi, tidak boleh berlebihan kepada orang-orang soleh,
sampai menjadikan orang-orang soleh itu sebagai Tuhan kita, ya, menjadikan orang soleh itu seolah-olah memiliki kekhususan untuk diibadahi. Ahlussunnah tidak seperti itu. Ya, orang soleh kita tetapkan derajat mereka adalah orang-orang soleh dan tidak memiliki kekhususan, khususnya dalam masalah ketuhanan. Tidak boleh dimintai, tidak boleh didoa, maksudnya kita berdoa kepada mereka, meminta supaya mereka memberikan kemudahan dari segala urusan kita. Mereka tidak mampu. Ya. Allah sudah tegaskan kok. Ya. Walladzina takhadhu min dunillah ma la yamliku min qitmir. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak memiliki setipis kulit ari pun. Kita tidak punya setipis kulit ari. Kita ini makhluk yang lemah. Ya, wa khaliqul insana dha'ifa. Allah itu menciptakan kita dalam keadaan lemah. Dan kita butuh kepada Allah. Makanya kenapa Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, antum tidak akan bisa datang ke Masjid Ahmad Yani ini. Ya. Padahal kita sudah merencanakan segala sesuatu. Ya. Tanpa pertolongan Allah, sematang-matang apapun rencana antum terhadap sesuatu, itu tidak akan bisa terjadi. Ya. Maka dari ayat tadi, Allah ingin menjelaskan kepada anda para jamaah sekalian dan kepada kita semua. Hei manusia, jangan sombong, kamu itu lemah. Ya. Makanya dalam istilah antropologi manusia itu disebut apa? Civil society. Manusia apa? Makhluk sosial. Sekarang saya kasih rumah 7 tingkat terbuat dari emas, ya. Kemudian tanah 100 hektar, tapi anda tinggal sendiri, garap sendiri. Mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Tidak mampu. Dalam perkara dunia saja butuh bantuan orang lain, apalagi dalam perkara yang lebih besar daripada itu. Ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam doanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Antum ucapkan itu 2 kali minimal sehari ketika zikir pagi dan petang. Itu bagi yang zikir, kalau enggak ya enggak. Coba resapi apa yang anda baca itu, jangan hanya sekedar baca. Resapi maknanya. Ya. Apa faedah yang terkandung di dalam apa yang kita baca? Coba antum telaah. Ya. Antum telaah. Antum baca dengan hati yang bersih, dengan pemahaman yang baik. Sehingga dari apa yang kita baca kita bisa mengambil faedah, bukan hanya sekedar baca. Zikir pagi petang itu yang antum baca, tidak hanya sekedar baca, tapi coba maknanya apa? Ketika kita mengatakan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits asli lisyani kula wala takilni ila nafsi tarfatain. Apa bentuk realitanya, realisasinya? Yaitu kita memurnikan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pelajarannya. Seperti antum beristighfar setelah sholat. Apa sih manfaatnya istighfar setelah sholat itu? Untuk merenungi apa kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat. Antum sholat malam, apa sih manfaatnya? Sholat malam itu sholat yang mulia Ustadz. Sholat malam itu begini-begini. Ya toib. Tapi ada satu pelajaran yang antum tidak pernah ingat, yaitu firman Allah dalam surat Sajadah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahu khaufan wa tama'a. Mereka yang beriman yang menjauhkan lambung-lambungnya dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Apa di antara faedah ayat ini? Inilah manfaatnya muhasabatun nafs. Tujuan dari sholat malam itu, Anda mengintrospeksi seharian yang Anda kerjakan dari ibadah dosa itu apa. Makanya Anda disuruh apa? Berdoa. Lafadznya apa? Berdoa, meminta kepada Allah. Minta kepada Allah. Maka coba para jamaah sekalian, coba kita rubah pola itu ya. Jangan hanya sekedar baca. Nah, kalau baca anak SD bisa, anak TK juga bisa. Ya.
Tapi coba gunakan ya intelektual Anda. Anda seorang manusia intelek, kuliah. Kita tidak katakan Anda tidak kuliah. Masya Allah kuliah S1, S2, S3, S-teler, apa. Ya. Tapi dalam permasalahan dunia ada mencoba untuk bagaimana menggunakan intelektualitas Anda untuk menemukan suatu hikmah yang tersembunyi dari suatu permasalahan. Tapi kenapa dalam masalah agama Anda tidak pakai? Kenapa? Coba bagaimana sekarang itu kita ya, saya mengajak untuk kita lebih apa? Open your mind, membuka otaknya. Ya. Untuk lebih berpikir tentang apa-apa yang Allah firmankan dan yang Nabi SAW sabdakan. Baik. Jadi kita kembali bahwasanya karakteristik manhaj salaf itu mereka adalah manhaj yang pertengahan dan mereka tidak gulu. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, di antara karakteristik manhaj salaf yaitu manhaj salaf hanya satu, tidak bercabang. Jadi jalan kebenaran itu hanya satu. Makanya di dalam kitab Situd Duror yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, ya, Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, beliau menuliskan satu bab di antara 6 pilar dakwah salafiyah, yaitu At-Thoriqul Wahid. Jalan kebenaran, jalan yang lurus itu hanya satu, tidak bercabang. Ya, tidak memiliki cabang, hanya satu. Itu manhajnya salaf. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Nanti antum bisa baca sendiri. Kemudian ini diantara karakteristik dari manhaj salaf. Ya. Sebenarnya masih ada satu bab lagi, yaitu tentang prinsip dakwah salafiyah, dan itu nanti antum bisa baca ya di bukunya Ustaz Yazid. Kemudian saya ingin sebutkan kenapa kita itu harus mengikuti manhaj salaf, manhajnya para sahabat. Ya, taib. Yang pertama, kita akan nukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW serta perkataan para ulama yang menunjukkan tentang kewajiban seorang itu mengikuti manhaj salaf. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim." Dan orang-orang yang mendahului kalian dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Siapa? Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, di antaranya tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita kalau mengikuti mereka. Insyaallah kita masuk ke dalam ayat ini kalau kita mengikuti para sahabat di dalam kita bermanhaj. Masuk dalam ayat ini. Ya. Apa yang Allah janjikan buat mereka? A'adda lahum jannat, bagi mereka adalah surga. Ya. Surga. Dengan mengikuti jalannya sahabat Nabi SAW, maka insya Allah itu merupakan sebab seorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ayat yang selanjutnya. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para sahabat. Ya. Bagaimana sifat mereka para sahabat? Ta'muruna bil ma'ruf,
mereka menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita ingin mengikuti jejak para sahabat, maka hendaklah kita mempraktekkan amar ma'ruf nahi mungkar dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian tidak bertauhid kepada Allah, maka belum dikatakan mengikuti manhajnya para sahabat. Ya. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Paling tidak amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati, bukan malah nyemplung lihat kemaksiatan, ya, nimbrung. Ya, ini manhaj pramuka itu gitu. Sana senang sini senang. Ya. Yang penting di sini senang, di sana juga senang. Ini namanya mudzabdzab. Tahu mudzabdzab? Mudzabdzab itu ya pramuka. Sana senang, sini senang. Tidak punya prinsip. Ahlus sunnah punya prinsip. Ketika yang itu batil kita katakan ketika itu hak kita katakan hak. Ya. Jangan dibalik. Yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil. Kenapa? Karena amplopnya tebal. Ya. Nah, seperti banyak yang kita dapati yang mengaku cendekiawan muslim. Ya. Yang secara lantang di media massa mengatakan Syiah itu saudara kita. Ya. Maka harus kita rangkul. Atau yang lainnya mengatakan apa? Di surga itu ada surganya Yahudi Nasrani. Kayak DE sudah masuk surga ya. Emang pernah lakukan survei ke surga dah? Ya. Lembaga survei mana yang mengatakan ada surganya Yahudi, surganya Nasrani itu? Siapa mana? LSI dah? Apa? Quick count ada. Lembaga survei mana yang mengatakan ada surganya Yahudi dan Nasrani? Ya. Nah, dengan lantang mengatakan seperti itu, siapa dia? Ya. Padahal kalau kita lihat riwayat pendidikannya, masya Allah, orang yang mumtaz, juara 1, ya, yang dia pelajari kitab-kitab akidah yang besar. Ya. Bahkan akidah wasatiyah tamat itu, antum enggak, dia tamat, hafal mungkin, antum boro-boro hafal, warna covernya saja nggak tahu. Makanya ini penting para jamaah sekalian. Baik. Itu dari Al-Quran. Sedangkan dari hadis Nabi SAW, ya, di antara dalil yang menunjukkan kita itu harus bermanhaj dengan manhajnya sahabat, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis Irbad bin Sariyah. Ya, Irbad bin Sariyah, di mana Nabi SAW pernah menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, yaitu para sahabat. Ya. Bukan berarti sunnahnya para sahabat itu tersendiri dengan sunnahnya Rasul, tidak. Tapi sunnahnya sahabat itu, ya, sama dengan sunnahnya Rasul. Ya. Sama dengan sunnahnya Rasul, bukan berbeda. Ya. Sama, dari sisi akidah itu sama. Ya. Kenapa kita disuruh mengikuti sunnahnya sahabat? Karena pasti sunnahnya sahabat itu mengikuti sunnahnya Rasul. Makanya di dalam hadis itu Nabi tidak mengatakan atau tidak menggunakan kata kata au, tapi menggunakan kata wa. Kalau yang tahu bahasa Arab itu tahu bedanya antara au dengan wa. Ya. Kalau Nabi mengatakan apa? Au berarti hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku atau sunnahnya khulafa ar-rasyid. Berarti boleh milih atau tidak? Boleh. Antara sunnah Nabi atau sunnah khulafa. Sementara di sini Nabi mengatakan apa? Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahnya aku dan sunnahnya khulafa. Ya. Berarti di sini ada keterkaitan, ya, antara sunnahnya para khulafa ar-rasyidin dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sambungan hadis itu Nabi mengatakan apa? Wa'addu 'alaiha, dan gigitlah dengan gigi geram kalian. Domir yang digunakan oleh Nabi itu ha,
seharusnya domirnya huma. Kenapa? Karena di situ disebutkan berapa sunnah? 2. Ha itu menunjukkan hanya 1. Sementara yang disebutkan Nabi itu berapa? 2. Harusnya huma dong, bukan ha. Nah, ini menunjukkan yang dimaksud dengan hadis itu kata para ulama yaitu kembali kepadanya sunnah Nabi SAW. Ya, jadi harus cerdas kita itu membaca hadisnya itu. Ya, itu harus penting kita belajar bahasa Arab. Ya, di sini ada bahasa Arabnya nggak, Ahmad Yani? Ya, buka kelas bahasa Arab. Ya, tapi kalau sudah ikut kelas bahasa Arab jangan goib. Ya. Pertama ikut 50 orang, 2 bulan kemudian tinggal 5 orang, dengan alasan yang berbeda-beda. Padahal hukum belajar bahasa Arab itu apa? Wajib, ya. Wajib, ya. Wajib para jamaah sekalian. Maka dalam kaidah fikih, ya, sesuatu yang wajib, ya, kalau dia tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut hukumnya menjadi wajib. Ya. Wajib hukumnya. Nah, antum tidak akan bisa memahami agama dengan baik dan benar kalau antum tidak belajar bahasa Arab. Gimana mau paham Al-Qur'an dan Sunnah? Oh, dengan terjemahan Ustadz, ya. Ustadz terjemahan. Taib. Itu diantara dalil dari hadis Nabi SAW, kenapa kita harus mengikuti manhajnya para sahabat. Yang terakhir, yaitu dalil dari para ulama tentang kewajiban mengikuti manhajnya para sahabat. Di antaranya apa disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Ya, dalam riwayat lain dikatakan man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencari sunnah, maka hendaklah mencari sunnah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, yaitu para sahabat. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang paling baik hatinya, wa a'maqaha ilman, orang yang paling dalam ilmunya, wa aqalla taqallufan, orang yang paling sedikit berlebih-lebihannya, wa aqwamaha hadiyan, orang yang paling lurus petunjuknya, wa ahsana halan, orang yang paling baik keadaannya. Qaumun, kata Abdullah bin Mas'ud, mereka adalah sekelompok, segolongan manusia, ikhtarahumullahu li sohbati nabi, yang Allah pilih untuk menemani nabinya, wa li iqamati dini, untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, kenalilah apa yang menjadi keutamaan mereka, wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka, fa innahum kanu alal huda mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Dalam ucapan yang lain, Abdullah ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan, ya, Abdullah ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad, maka dia mendapati bahwasanya hatinya Muhammad itu adalah hati yang paling baik di antara hamba-hambanya. Fastafahu li nafsihi fabtaza'ahu bi risalatihi, maka Allah pun menjadikan dia sebagai seorang rasul dan Allah wahyukan kepada dia Al-Qur'anul Karim, ya. Tsumma nadhara fi qulubil ibad, lalu Allah melihat lagi kepada hati-hati hambanya. Fawajada qalba, ya, fawajada ba'da qalbi Muhammadin quluba ashabihi, dan Allah mendapati ternyata hati para sahabat adalah hati yang terbaik setelah hatinya Nabi Muhammad SAW, ya. Faja'alahum wuzara'u nabihi, maka Allah menjadikan mereka sebagai teman Nabi Muhammad SAW. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang dengan Nabi SAW. Famaro al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, dan apa-apa yang mereka lihat sebagai suatu yang baik maka di sisi Allah itu baik. Tentu ini dengan ilmu dan petunjuk, seperti yang terjadi tatkala Umar bin Khattab memberikan masukan kepada Nabi SAW, ya. Dan juga
seperti yang dilakukan oleh Khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, hukum asal adzan sholat Jumat itu sekali atau dua kali? Hukum asal di zaman Nabi itu sekali. Namun di zaman Utsman itu dijadikan dua kali. Kenapa? Karena pada zaman Utsman wilayah Madinah itu menjadi luas dan belum ada loudspeaker, ya, sehingga adzan Jumatnya dua kali. Namun perhatikan, ya, praktek di tengah masyarakat itu tidak seperti prakteknya di zaman Utsman. Di zaman Utsman, azan yang pertama itu dilakukan 1 jam sebelum sholat Jumat itu dilakukan. Maka kalau ingin praktek sekarang, antum adzan 1 jam sebelum sholat Jumat. Jangan apa? Dekatan. Ini salah prakteknya. Ya. Yang di zaman Nabi itu 2 kali itu adzan apa? Adzan subuh. Yang pertama adzannya Bilal, yang kedua adzannya siapa? Umayyah ibnu Ummi Maktum. Ya. Di zaman Nabi itu adzan subuh itu 2 kali. Ya, adzan Jumat sekali, tapi zamannya Utsman adzan Jumat itu 2 kali, tapi prakteknya itu 1 jam sebelum sholat Jumat. Nah, ini enggak. Ya. Yang misalkan apa? Hanya sholat 2 rakaat. Ya, ini sudah keliru prakteknya. Kalau mau praktek sekarang, ya, 1 jam sebelum sholat Jumat itu kita adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tapi yang diajar, yang dipraktikkan Nabi subuh tuh malah tidak ada adzan 2 kali. Apa sih manfaatnya adzan subuh 2 kali? Ya. Yang pertama, mengingatkan kepada manusia yang lagi tidur supaya mereka itu bangun untuk melakukan sholat, persiapan sholat subuh. Yang kedua, membangunkan manusia itu untuk melakukan sholat tahajud. Ini manfaatnya. Ya. Bukan diganti dengan sholat wassalamu alaik. Ya. Harus diperhatikan, dibedakan para jamaah sekalian. Ya. Maka di sini harus belajar sejarah biar tahu pentingnya sejarah juga. Ya. Namun jangan hanya sekedar belajar sejarah tapi nggak belajar akidah. Ya. Ya, percuma. Ya, maka ini harus diperhatikan para jemaah sekalian, ya. Jadi apa-apa yang mereka anggap baik, maka baik di sisi Allah, tapi tentu dengan ilmu. Ya, seperti di zaman, ya, masalah pengumpulan Al-Qur'an. Di zaman Abu Bakar Al-Qur'an tidak dikumpulkan. Padahal Umar bin Khattab memberikan apa? Memberikan masukan, ya Abu Bakar, lebih baik Al-Quran ini dikumpulkan dari satu mushaf. Kenapa? Banyak sahabat Nabi yang penghafal Al-Quran itu meninggal dunia. Akhirnya Al-Quran itu dikumpulkan. Nah, di zaman Utsman, karena Utsman melihat Al-Quran ini banyak versinya, kumpulannya. Ya, ada yang awalnya bukan Al-Fatihah, ada yang awalnya Al-Fatihah, kemudian surat kedua ada yang Ali Imran. Nah, supaya satu mushafnya itu, akhirnya seluruh mushaf-mushaf yang ada. Karena kan mushaf itu tergantung apa? Dari kabilah-kabilahnya. Ya, di zaman dulu itu tidak ada titiknya mushaf itu, antum bisa baca, nggak ada harokatnya. Yang ini yang ada titiknya saja belum bisa baca antum, apalagi yang nggak ada titiknya. Ya. Jangankan yang tidak ada titik, tidak ada harokatnya, yang sudah lengkap titik harokatnya saja masih banyak yang salah. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabb, ya. Sudah gitu jadi imam lagi. Ya, besar lagi suaranya. PD-nya tinggi ini. Ya. Haji itu baru pulang. Ya. Nah, zaman Utsman Al-Quran itu dibakar semuanya. Tinggal sisa satu, yaitu mushaf Utsmani yang ada sampai sekarang. Ya. Bukan berarti surat yang pertama turun surat Al-Fatihah. Namun itu hanya secara urutan. Ya, adapun yang pertama turun tetap surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, makanya di sini maksudnya adalah mereka melakukan hal tersebut itu karena apa? Karena memang itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa indallahi sayyin. Nah, dan itu merupakan, ya. Dan apa-apa yang mereka lihat jelek, maka di sisi Allah itu juga jelek.
ya. Termasuk dalam hal ini yang antum yang suka berhujah dengan apa? Ya. Masalah sholat tarawih, ya. Antara 23 dengan 11 rakaat, ya. Antum kalau ikut mazhab Maliki, antum sholat tarawih 39 rakaat. Mau sholat 39 rakaat? 11 rakaat saja masih banyak yang tidur, ya. Masih banyak yang nggak mau hadir, ya. Terkalahkan dengan apa? Dengan berburu takjil dan buka bareng. Loh iya, benar atau tidak? Kalau sudah berburu takjil dan berbuka bareng maksudnya bukan buka bareng di masjid ya. Kalau buka bareng insya Allah buka bareng mana ada reunian SD nih, momennya apa? Idul apa? Momennya apa lagi Ramadan? Kita kumpul barangnya di Wapo saja, ya. Itu semua insya Allah tidak ada sholat tarawih. Benar atau tidak? Sudah kita lalui semua, ya. Antum tidak usah malu-malu, ya. Kalau sudah urusan buka barang di luar, apalagi yang apa? CLBK, cinta lama belum kelar, ya. Sudah ngaji, akhirnya apa? Timbul benih-benih asmara lagi. Kalau sudah timbul ya dilamar, jangan didiamkan. Akhirnya nanti setelah dilamar orang apa? Menangis 7 turunan antum. Ya Allah Ustaz, saya nyesal gak lamar dia. Ya siapa antum? Harus gerak cepat. Ya, jodoh itu tidak boleh ditunggu. Ya, tapi kalau wanita nunggu enggak masalah. Tapi kalau laki-laki harus gerak cepat, ya. Kalau melihat sesuatu yang akhwatnya Masya Allah baik, ya, agamanya baik. Ingat, dengar para akhwat, kalau ada datang ke rumah Anda, akhlaknya baik, agamanya baik, enggak usah tanya yang lainnya. Mas kerjanya di mana? Enggak usah tanya itu dulu, yang penting nikah dulu. Nanti Allah ya akan bantu, ya. Harta itu urusan belakangan, tidak usah dipikir, ya. Tidak usah dipikir para jamaah sekalian. Harta urusan belakangan. Yang penting Astrea rasa ninja. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, ya. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala mengatakan, "Isbir nafsaka 'ala sunnah," hendaklah kalian bersabar di atas sunnah. "Waqif haitsu waqafal qaum," dan hendaklah kalian tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak. Wa qul bima qalu, dan katakan apa yang mereka katakan. Wa kufa amma kufu anhu, dan hendaklah kalian itu tahanlah dirimu dari apa-apa mereka menahan dirinya, itu dari perbuatan bid'ah maksudnya. Wasluk sabila salafika soleh, dan laluilah jalan-jalan orang-orang soleh di antara kalian. Fa innahu yasauka mawasi'ahum, karena sesungguhnya dengan kita mengikuti mereka itu sudah mencukupkan kita. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya ucapan-ucapan para ulama yang kita itu wajib untuk mengikuti manhajnya para sahabat. Intinya dengan kita mengikuti manhaj para sahabat, para jamaah sekalian, disitulah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Tapi sebaliknya, dengan Anda meninggalkan manhaj sahabat, jangan Anda berpikir Anda akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu tatkala Anda beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW di atas pemahaman para sahabat yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di atas kebaikan. Wallahu taala a'lam. Kita jawab pertanyaan. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. Sampai jam berapa kita? Maghrib jam berapa? Taib. Kita jawab ya. Apakah manhaj salaf menyuruh kita untuk ikut campur atau mendukung tentang politik yang terjadi zaman sekarang? Jauhi politik zaman sekarang. Ini politiknya banyak politik. Kalau kata Ustaz Yazid, beliau mengatakan politik sekarang itu adalah politik belah bambu. Pernah belah bambu antum? Satunya diangkat, satunya diinjak. Itulah politik sekarang. Maka kata para ulama, ya, tarkus siasa, dengan kita meninggalkan politik justru kita sedang berpolitik, ya. Namun politik yang benar itu adalah politik berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Bagaimana jika kita distempel sebagai Wahabi? Wahabi yang mana dulu? Wahabi itu ada dua, ya. Wahabi yang kepada Abdullah bin Rustum, yaitu merupakan Khawarij, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Antum kalau dibilang Wahabi, antum jangan langsung marah. Wahabi. Ya.
Awas Wahabi. Ya, tanbahul kalba wa qafilatut tasir, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlari. Ya. Coba stay cool man. Ya. Santai saja. Ya, tidak usah terlalu sakit main ya sunnah. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui ustadz dan masjid atau masjid yang berada di atas manhaj salaf? Ustadznya pertama lihat apa yang disampaikan. Yang disampaikan sesuai dengan pemahaman para sahabat atau tidak. Yang paling gampang itu lihat apa masalah prinsip-prinsip akidah yang disampaikan. Kalau dia menyimpang satu saja dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia bukan termasuk ustadz yang berada di atas manhaj salaf. Ya, ini kata para ulama, di antara ditekankan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau mengatakan meninggalkan satu saja dari prinsip manhaj salaf itu sudah dikatakan apa? Keluar dari manhaj salaf. Sedangkan masjidnya, ya dilihat masjidnya, kalau di situ banyak ustadz salaf, kemudian mengajarkan tentang ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah itu masjidnya masjid salaf. Ya. Kalau bisa belum salaf, antum salafkan masjidnya. Ya, maka tidak masalah antum berkecimpung di dalam remas masjid itu. Ya. Dengan asumsi antum bisa apa? Bisa untuk memberikan sumbangsi, kontribusi untuk dakwah salaf itu bisa masuk ke dalam masjid tersebut. Ya, kalau antum bisa menjadi jalan masuknya dakwah salaf ke situ, masya Allah, itu pahala jariah lebih baik daripada Lamborghini yang antum dapat. Ya, tapi kalau saya tidak suka Lamborghini saya. Ya, pajaknya mahal. Assalamualaikum Ustaz, apa perbedaan manhaj dengan madhab? Ya, manhaj dengan madhab. Sebenarnya secara istilah, secara bahasa, madhab itu artinya jalan juga. Ini jalan yang digunakan untuk mengambil suatu pendapat dari suatu permasalahan. Itu namanya madhab. Ya, secara istilah, manhaj dengan manhaj itu hampir sama, itu metode. Tapi kalau manhaj itu lebih umum. Sementara madhab ini selalu dikaitkannya dengan masalah fikih. Ya, seperti itu aja. Ya. Apakah wajib bermadhab? Tidak wajib bermadhab, tapi wajib bermanhaj. Itu yang antum bedakan ya. Tidak wajib bermadhab, tapi wajib bermanhaj. Ya. Antum tidak wajib untuk harus ikut madhab Syafi'i. Tapi kalau mau ikut madhab Syafi'i tidak ada masalah. Ya. Tapi yang wajib itu bermanhaj sesuai dengan manhajnya para sahabat. Ya, ini yang harus kita bedakan. Ustadz, bagaimana mensikapi syubhat manhaj salaf merasa benar sendiri? Ya bukan merasa, tapi memang benar. Kok merasa? Memang benar manhaj salaf itu manhaj yang paling benar. Ya, siapa yang mengatakannya? Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau ada antum ditanya seperti itu, oh salaf itu merasa benar sendiri, ya memang paling benar sendiri kok. Ya, yang mengatakan Allah dan Rasulnya. Ngapain pusing-pusing? Ya, nanti antum gontok-gontokan, ya. Sudah. Caranya gimana? Ajak ngaji. Ya. Ustadz, bisa diulangi perkataan cantik yang diucapkan oleh Imam Ahmad dan Umar bin Abdul Aziz pada awal pembahasan. Jazakumullah khair. Wani piro antum ini. Ya. Kata Imam Ahmad, beliau mengatakan bahasa Arab atau bahasa Indonesianya? Ana diktekan, antum bisa tulis tidak? Tidak ada papan tulis ya? Tidak ada ya? Ya. Kata Imam Ahmad, ini tentang kemuliaan ilmu. Hajatun nasi ilal ilmi syar'i asyaddu hajatihim ila ta'ami wasyarab. Ini kata Imam Ahmad. Sementara kata Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, pada hakikatnya merusak lebih banyak daripada memperbaikinya. Ya. Ini nanti bisa di Google, itu banyak sudah itu.
Sekarang Mbah Google kan pintar. Di luar sana banyak orang yang memanggil kelompok yang menegakkan sunnah dengan sunnah Nabi sebagai salafi atau wahabi. Namun ana masih bingung paham apa itu wahabi. Mohon penjelasannya. Sebenarnya awal mula penggunaan wahabi ini adalah kelompok Khawarij, ya, Khawarij yang dipelopori oleh Abdullah ibn Rustum al-Wahhab. Ya, ini asal mulanya. Ya. Ini adalah kelompok radikal Khawarij. Nah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah, yang mana pada waktu awal mula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini berdakwah di tengah masyarakat Arab yang berbuat syirik kepada Allah, ya, ada yang meminta bertawasul kepada pohon kurma jantan, ya pohon kurma berikan aku anak, atau ada yang mengatakan ya pohon kurma berikan aku pasangan hidup sebelum datang masa panen. Nah, itu diantara kesyirikan orang zaman. Nah, itu diperangi sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan bantuan Raja Saud pada waktu itu, yaitu merupakan cikal bakal lahirnya kerajaan Saudi Arabia. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya beliau karena dianggap sebagai radikal dan ekstremis di dalam mendakwakan Islam, akhirnya untuk mengacaukan dakwah beliau itu dinisbatkanlah dengan sebutan Wahabi. Ya, karena skeptiknya orang zaman dulu itu, kalau disebut Wahabi itu pasti ini aliran yang keras, aliran yang radikal karena berinduknya kepada Abdullah bin Rustum itu. Nah, padahal dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah dakwah sunnah, dakwah di atas manhaj salaf. Dan antum coba lihat dari bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, antum coba terangkan kepada kami satu kata saja yang menunjukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ekstrim di dalam berdakwah. Coba Qawaidul Arba, Usul Salasa, Kitabut Tauhid, kemudian Kasyfus Syubhat, Nawaqidul Islam. Ini banyak kitab-kitab beliau. Coba antum Al-Kabair, itu coba buka satu-satu, antum cari. Ya, nanti anak kasih antum hadiah kalau ketemu. Ya, berjumpa dengan anak nanti. Ya. Ya. Ustadz, ada suatu golongan yang mengaku ia golongan yang terbaik, yang apabila ingin bergabung dengan mereka harus dibayar terlebih dahulu dan menganggap orang-orang di luar golongan mereka najis. Nah, ini sebenarnya sudah banyak ganti nama. Pertama dari Lemkari, kemudian sekarang yang terkenal adalah LDII. Antum kalau sholat di sana, kalau bukan dari golongan mereka nanti dipel nanti itu masjidnya. Maka ada cerita. Ada teman, dia tahu ini masjidnya LDI. Akhirnya apa? Wah, ini nih. Dia jalan di dalam masjid itu. Ya, kan dianggap najis kan? Dia jalan di dalam masjid itu. Ya, biar apa capek ngepel. Dia jalan di dalam masjid itu. Tapi enggak boleh gitu juga ya. Ya, dan ini banyak ya. Ya. Banyak seperti ini. Di masjidnya ada sana satu itu. Di jalan mana itu? Di daerah Keputih ini ada kan? Di Ngagel sana ada. Ngagel. Ya. Ada di sana itu. Dekatnya kuburan apa tuh? Makam pahlawan itu ya. Ke sebelah kiri kalau kita dari timur ke arah barat itu sebelah kiri ada ya masjidnya. Antum kalau sholat di situ nanti dipel nanti karena antum masih najis. Padahal apa? Al mukminu la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Ya. Makanya tidak ada hadisnya itu tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya bahaya orang-orang seperti ini. Nanti antum dikasih kartu anggota nanti. Ada apa? Ada barcode-nya nanti. Di-scan. Oh, bukan anggota kita ini. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara memulai pembicaraan via pesan atau chat dengan menggunakan bismillah atau mengucapkan salam? Karena saya pernah membaca bahwa Nabi SAW mengirim surat kepada Ratu Bilqis diawali dengan basmalah bukan dengan salam. Kalau dalam surat menyurat resmi itu diawali dengan bismillah.
Tapi kalau antum mau ucap lagi ngobrol via WA, mau pakai salam juga boleh, mau pakai bismillah juga boleh. Ya. Paham ya? Ya. Maaf di luar tema. Apabila kita sebagai pemerintah lalu orang-orang non muslim atau kafir ya mengajukan perizinan untuk membangun tempat ibadahnya, ya bagaimana tindakan kita sebagai pemerintah dan sebagai seorang muslim? Ya, inilah beratnya jadi pemerintah tuh. Lebih baik enggak usah untuk jadi pemerintah. Allah coba tanya ke ustadz yang lain ya, karena ada sikap-sikapnya. Jangan ditambah. Sudah cukup. Ya. Kita boleh tambah ya. Panjang banget ini. Curhat ini. Ustadz, apakah boleh ngasih tahu teman di sosmed tentang kegiatan perayaan yang bid'ah, tapi orang tua ana belum meninggalkan bid'ah itu, tapi udah ana nasihati Ustadz, apakah ana nunggu ortu berhenti dan bid'ahnya lalu ngasih tahu teman-teman di sosmed? Tapi kewajiban anda berdakwah itu ada, ya, tetap ada, menyampaikan kebenaran itu tetap ada, ya, meskipun keluarga kita masih melakukannya, tetap ada kewajiban untuk menyampaikan kebenaran tersebut, ya. Tidak apa-apa, sampaikan, ya. Meskipun nanti kalau dia bilang keluarga itu sendiri saja masih merayakannya. Lihat Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bapaknya siapa? Pembuat patung. Beriman gak sama Ibrahim? Tidak. Tapi tetap menyampaikan kepada kaumnya, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menyampaikan kebenaran itu ada. Tapi kalau antum sudah sampaikan kebenaran, antum lihat teman antum melakukan kebidahan, antum tahu ini namanya asyaiton al-akhros, setan bisu. Ya. Tapi kalau antum lihat teman antum melakukan kebaikan lalu antum komentari begini-begini, ini namanya syaitonun natik, setan yang berbicara. Ya. Sampaikan. Assalamualaikum, ingin bertanya, apa syarat tegaknya khilafah Islamiyah? Baca di dalam kitabnya. Banyak syaratnya itu ya. Salahkah umat Islam ingin menegakkan khilafah Islamiyah? Tidak ada salahnya. Siapa bilang salah? Namun cara yang mereka lakukan itu keliru. Itu yang salah. Caranya yang salah. Karena di antara syarat tegaknya khilafah Islamiyah, antum catat ini baik-baik. Di antara syarat tegaknya khilafah Islamiyah yaitu perbaikan masalah tauhid. Ini yang pertama. Perbaikan masalah tauhid. Percuma mau negakkan negara Islamiyah, tapi kalau orang-orangnya masih suka ke kuburan, ya, masih gini begitu, yang timbul apa? Akan timbul perpecahan. Ya. Mana contohnya? Coba lihat tragedi Mesir. Antum lihat Mesir sekarang. Sampai hari ini Mesir itu tidak baik. Kenapa? Karena mereka itu ingin menggulingkan Husni Mubarak pada waktu itu yang zalim, ya, tapi dengan tata cara yang salah, tidak melalui perbaikan akidah. Makanya Syekh Abdul Malik Ramadhani di dalam kitab beliau Situd Durar min Usuli Ahlil Asar, di akhir pembahasan beliau di bab terakhir itu beliau mengatakan apa? At-tasfiyah wa tarbiyah. Apa yang ditasfiyah? Pemurnian tentang kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tarbiyah, apa tarbiyahnya? Mengajarkan orang tentang tauhid. Kalau mau tegak khilafah Islamiyah, pertama kali yang harus dibenahi adalah kita membenahi masalah tauhid. Ini yang pertama. Ya. Percuma antum sekarang teriak-teriak khilafah Islamiyah, tapi masih di sana itu, ya, di Ampel sana. Ya. Percuma. Karena tidak akan kokoh, ya. Percuma, ikhwan. Kalau mau tegak negara Islamiyah itu perbaiki tauhid terlebih dahulu. Dari diri anda, keluarga anda, ya. Karena dari situlah akan lahir yang namanya masyarakat madani itu, ya. Masyarakat madani. Ya.
Coba lihat Nabi SAW tatkala ingin mendirikan negara Islam, apakah langsung diterima tawarannya Utbah ibnu Rabi'ah? Diterima atau tidak? Ya Muhammad, ente kalau pingin perempuan mana ente mau anak kawinkan sama ente. Itu kata Utbah ibnu Rabi'ah. Kalau ente pingin orang mulia, pingin kekuasaan, anak kasih. Tapi apa kata Nabi SAW? Ditolak mentah-mentah Utbah bin Rabi'ah itu. Beliau mulai dari mana? Perbaikan akidah, perbaikan tauhid, perbaikan masalah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim apa? Man bana baitan min saqfihi saqata ala ra'si. Orang yang ingin membangun suatu bangunan dari atapnya, itu atap akan menimpa kepalanya. Di mana-mana bangun bangunan itu dari mana? Pondasi. Maka pondasi utama khilafah Islamiyah adalah bagaimana menjadikan masyarakatnya adalah masyarakat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Camkan ini. Ya, bukan Gema Ilham yang berbicara. Ya. Tapi Allah dan Rasulnya yang berbicara. Bukan saya yang berbicara. Siapa saya? Saya tidak lebih mulia daripada antum. Antum lebih mulia daripada saya. Jangan kira meskipun saya duduk di sini saya lebih mulia daripada Anda. Anda keliru. Bisa jadi Anda semangat dalam beribadah. Ada ibadah-ibadah yang Anda kerjakan, saya tidak kerjakan. Ya. Nah, ini pesan kita. Mau khilafah Islamiyah, bukan hanya sekedar tulis di brosur, di buletin, ya. Tegakkan negara Islam, tegakkan negara Islam. Ditanya, tauhid ada berapa? Tidak tahu. Itu menegakkan negara Islam. Suruh belajar dulu, masuk TK lagi tuh. Ya. Tapi yang terakhir ya. Saya mau tanya, apakah ormas Muhammadiyah itu bermanhaj salaf? Soalnya mereka mengingkari tahlilan Maulid Nabi SAW, selamatan, yasinan, haul habib, kiai atau guru yang dimuliakan. Cara nimbangnya, antum timbang dengan prinsipnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum timbang. Ya. Karena manhaj salaf itu bukan hanya sekedar ndak tahlilan, ndak maulidan, ndak selamatan, yasinan, haul habib, ya. Terus haul kiai, haul mantan. Ya. Ndak hanya itu. Ya, tidak hanya ini yang antum sebutkan, karena prinsip-prinsipnya itu masih banyak yang harus diperhatikan. Di antaranya contoh yang sering tergelincir, masalah terhadap pemimpin. Ahlussunnah wal Jamaah akidah Islam mengatakan tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau ini saja diingkari berarti itu bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu cara nimbangnya, para ikhwan. Antum disuruh belajar itu supaya bisa nimbang. Ya, bukan ngambil timbangan, timbang ini batu timbangan, terus ini buahnya, bukan itu maksudnya. Ini barometer kita. Maka kalau kita tidak punya barometer, bagaimana mau nimbang? Tidak bisa. Ya. Tolak ukur itu kalau ada sesuatu yang ingin diukur. Contoh guru. Seorang guru tidak akan mampu mengukur kemampuan siswanya kalau yang diajar di kelasnya cuma satu orang. Sama siapa mau diukur? Betul atau tidak? Seorang guru akan mampu mengukur siapa siswa cerdas, siapa yang tidak cerdas ketika siswanya itu banyak. Oh, fulan lebih cerdas daripada fulan. Begitu cara nimbangnya. Nah, kita mau nimbang, mau ngukur, itu harus ada tolak ukurnya mana, barometernya yang mana. Nah, itulah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana kita dapatinya? Di dalam kitabnya para ulama. Bagaimana cara bisa tahu? Ya dibaca, jangan dibakar lalu diminum. Ya. Baca. Taib. Ustadz, ada seorang kiai dari ormas yang populer di tanah air kita, ya, mengatakan kalau bapak-bapak cari mantu, satu seorang muslim, ya, yang kedua seorang ahli sunnah wal jamaah, tiga berakidah asy'ari wal maturidiyah, yang keempat harus bermanhaj sufi, bisa bertorikot atau bertasawuf, yang kelima harus memilih salah satu dari madhab. Yang saya bingungkan, kok serakah banget ya? Kok serakah banget ya? Kriterianya cuma dua, baik agama dan baik akhlaknya. Akhlak
itu tidak akan baik kalau tidak baik agamanya. Bagaimana tolak ukur baik agama? Sesuai dengan manhajnya para sahabat dan berada di atas Al-Quran dan sunnah. Sudah cukup. Ya. Madhab sudah saya terangkan tadi. Tidak wajib bermadhab tapi wajib bermanhaj. Ya. Adapun akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, sepakat para ulama. Ya. Karena mereka terdapat penyimpangan-penyimpangan yang banyak di dalamnya. Ya, maka kita cukupkan diri kita dengan akidahnya para sahabat, akidahnya Rasul dan para sahabat. Apakah hukum pegawai apa hukum pegawai bank di agama Islam? Keluar saja dari pegawai bank itu. Ya, cari pekerjaan yang lain, masih banyak pekerjaan yang lainnya. Taib. Ya, ini hadiahnya menarik. Sudah dipegang Ustadz Berkah. Kata ini pesan dari mana? Dari panitia. Siapa yang meringkas materi hari ini? Siapa? Dan bisa jelaskan? Ya. Tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Ya. Yang mana? Tiga ini, yang mana duluan? Yang mana duluan? Tapi ini dua aja, cuma dua nih. Oh, satu, ya. Manhaj adalah metode atau jalan yang terang. Dalilnya Al-Quran surat Al-Maidah 48. Taib. Manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj diterapkan dalam akidah. Terus. Salam menurut bahasa yakni terdahulu, orang terdahulu. Menurut istilah sifat yang khusus yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi dan orang yang mengikutinya. Baik. Dalilnya? Enggak ada. Baik. At-Taubah ayat 100. Baik. Coba jelaskan atau sebutkan tentang karakteristik manhaj salaf. Manhaj yang jelas, gamblang. Ada berapa dulu? Ada 6. Ada 6. Satu. Manhaj yang jelas, gamblang dan mudah. Yang dua. Manhaj yang berdiri atas sunnah dan atas Al-Quran dan sunnah. Tiga. Manhaj di atas kebenaran, bukan kebenaran. Keempat. Manhaj yang adil. Kelima. Manhaj pertengahan. Yang keenam. Manhaj yang satu, tidak bercabang. Baik, tidak masalah. Nih. Yang kedua, siapa yang ingin jawab? Tiga itu ya? Ini di anu aja. Ambil. Bentar, saya yang tentukan. Coba sebutkan nama-nama lain dari salaf. Ada berapa? Di sini yang saya tulis ada 6. Ada 6, betul? Betul tidak? Tadi saya tulis 6. Ya. Apa dibaca dulu? Yang pertama jamaah, yang kedua golongan yang selamat, Yang ketiga, mendapatkan pertolongan, yang keempat, al-hadis, yang kelima orang yang asing. orang yang asing. Kurang satu berarti. Ya. Ahlul athar. Baik, enggak apa. Fadhal. 6. Yang tengah. Nah. Bacakan saya satu ayat saja. Dari apa yang sudah per ayat yang dibaca tadi, yang saya sebutkan. Terserah. Ayat apapun, ya pokoknya sudah saya baca. Bacakan saya.
Enggak jawab. Ya udah, yang lain. Nah. Tapi enggak apa-apa. Sudah kasih aja kitabnya. Nah, bacakan. Surat At-Taubah ayat 100. Nah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. Taib ahsantum. Nah, barakallahu fiik. Nah. Ya. Taib. Ya mungkin ini bisa kita sampaikan para jamaah sekalian ya. Atas materi kita hari ini dan semoga ini bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.